ditutup pasti langsung ada, karena udaranya tadi habis. Wadahnya kan masih panas, minyaknya kan masih, ya. Walaupun di sana masih ada dua unsur, ya. Ada unsur material yaitu minyak dan panasnya masih. Wajar kalau sudah terbakar kan panasnya pasti lebih dari 150 derajat. Kan? Tapi karena oksigennya tadi habis, pasti ya ada tata cara seperti itu. Nah di sini sekaligus nanti kami memberikan jaringan untuk bisa memberikan informasi ke masyarakat sekitar. Jadi bahwasanya tidak semua kejadian kebakaran itu harus dengan air. Ya. Kalau yang terbakar kain, kertas, plastik, nah ini adalah benda-benda padat yang bukan logam. Ini boleh dengan cara pakai air itu aman. Beda dengan yang kasus wajan tadi. Karena yang ada di dalamnya adalah minyak. Minyak ini masuk kelas B kalau dalam dunia dan bukan. Nah kalau minyak sedang pakai air, tentunya dia akan nyebar. Jadi kalau sudah nyebar, perabotan dapur itu terbakar, dia panik, akhirnya muntah, habis satu rumah. Padahal kalau kita pakai kain, dia sudah bisa panas, ingatannya selesai. Jadi sebetulnya kalau kita mau belajar, di sekitar rumah kita itu ada alat pemadam api tapi yang tradisional. Ada kain, ya kain ini kan macam-macam, ada handuk, ada sarung, bapaknya punya pasti, ya, ada selimut, ada dasarnya ibu-ibu itu juga bisa. Tapi jatuhnya di jemuran biasanya dipakai kan yang macam-macam. Terus pasir itu juga macam kebakaran. Nah, ada yang namanya kebakaran tipe C, yaitu listrik tadi. Kan tidak mungkin kita sekarang pakai, berarti harus pakai pasir tadi, kalau tidak ada apa. Atau kita boleh pakai daun-daun tapi yang masih basah, dikebioi kalau orang Jawa. Itu juga bagus. Jadi di awal ini saya berikan pengetahuan dulu bahwasanya ketika nanti jenengan menjadi tim pemadam desa, kita harus tahu apa yang terbakar. Jangan itu rumah terbakar langsung menyalakan diesel semprot jeriat. Posisi listrik belum padam. Nah, jadi ada proses itu sebelumnya. Kami pun juga siap. Memang selama ini yang paling mudah dan menimpa itu adalah air. Itu yang kita pakai untuk pemadaman. Dan rata-rata kalau di permukiman di tempat penduduk itu yang terbakar rata-rata memang kota. Kalaupun kebakaran listrik pasti nanti yang terbakar kan juga material rumah juga. Yang penting listriknya sudah dipadamkan. Kalau untuk tindakan awal ketika jenengan tahu ada sumber api di sini sebelum nyebar itu apinya ini dengan padamnya pakai bisa pakai pasir atau pakai daunnya masih basah. Tapi kalau sudah rumahnya terbakar ya segera lari ya, evakuasi, selamatkan diri, listriknya matikan, segera dihidupkan. Nah syukur-syukur kalau di desa sudah ada tim tertentu bisa lebih cepat. Tapi tetap tidak boleh tinggal damkar Pak. Tetap telepon. Nanti jenengan atasnya sendiri jangan semakin membesar. Jadi apa yang dimaksudkan Pak Raden itu sebenarnya tim yang tertentu ini adalah untuk penanggulangan awal. Biar api tidak semakin membesar. Itu juga ada ilmunya. Jadi tidak sembarangan nanti ketika nozzle sudah terpasang tinggal semprotkan air itu tidak seperti itu, tidak semudah itu ternyata. Jadi ada tekniknya. Walaupun selang yang nanti kita pakai itu hanya 1,5 jam, tetap kita perlu latihan. Kalau secara fisik biasanya kalau damkar itu kan kami harus otot ini kuat, otot punggung kuat, tahan, juga semuanya harus kuat. Bagi orang awam Pak, akan mengira bahwasanya ketika diesel nyala, air keluar dari nozzle itu, misalkan akan
depan, jadi orang yang enggak kira kan seperti ini. Ternyata tidak seperti itu. Ilmunya air tidak seperti itu. Mbak Mira boleh minta tolong pijakan nozzle yang ada di sana. 1,5 atau 2,5 apa? Yang ada saja. Ternyata ketika bisa nyala air keluar, nozzle ini akan tarik ke belakang. Inilah kenapa kalau damkar itu pasti kan butuh latihan kuda-kuda harus kuat depan belakang. Kuda-kuda depan ya, untuk menopang kuda-kuda sendiri. Yang belakang ini untuk mencegah agar kita tidak tertarik. Nah, jadi ketika air keluar, nozzle ini akan menarik seperti ini. Apalagi kalau nozzle-nya damkar yang besar, itu luar biasa. Makanya kami sangat tidak menyarankan masyarakat umum bahkan pegang selangkah itu kan tidak boleh. Sekali selang ini gubir, dengan pegang pakai tangan ini patah karena tekanannya luar biasa. Jadi ketika air keluar itu nozzle ini akan tertarik seperti ini. Nah, kalau otot tangan kita yang kiri tidak kuat, biasanya ini akan gini. Pernah ada yang menyepelekan praktek patah tangan. Itu betul terjadi memang. Jadi di awal juga kami sampaikan, ketika nanti latihan hati-hati. Kalau sudah kasih kode ke yang operator, bisa nyala kasih air, nanti yang belakang pasti akan menambah tekanan airnya. Sehingga yang di depan harus segera seperti ini. Kuda-kuda yang belakang juga harus kuat. Karena kalau tidak kuat ya, nah ini kuat. Tapi tentunya nanti kita mencoba dengan tekanan yang rendah lah. Dan sampai kejadian seperti ini. Nah, ini kalau ya sudah pasti paling tidak ya sebentar lah. Tapi yang pernah kami jumpai sampai patah lagi. Karena memang rata-rata damkar rata-rata tekanannya tinggi. Dan ini kan sebenarnya juga besi, metal yang seperti bisa demikian lupa. Sudah cukup untuk mematahkan rahang gitu saja. Namun sebenarnya tidak usah khawatir ya. Nanti akan kami dampingi bagaimana tata cara penggunaannya. Itu tadi salah satu ilmunya. Jadi nanti kalau sudah teraplikasi semuanya, timnya sudah terbentuk. Salah satu ketika ada kondisi kebakaran, ada yang menghubungi damkar, jenengan yang di desa segera ke lokasi, langsung pasang instalasi. Rasanya hati-hati. Kalau sudah korek semua, berikutnya selang. Berarti nanti Pak Kadis kan akan mengalokasikan juga untuk pembelian terapi yang lain. Selangnya pasti nanti juga standarnya untuk selang. Karena kalau selang biasa, selang panggilan pasti jebol. Tekanannya besar. Selang ini harus terukur dengan sempurna. Dan kita gitu Pak. Jangan sampai terbelah sempurna ini tidak harus lurus Pak. Kalau misal lokasinya tidak terlalu jauh dengan posisi nozzle lainnya, orang yang paling awal pegang nozzle ini, selang bisa digelar melingkar. Itu menghindari selang terjepit. Dan nanti kalau terjepit ya macam-macam kondisi risikonya. Memang mohon izin Pak Camat ini kalau kami puas hanya masalah ini aja bisa 1 hari Pak sebenarnya. Belum lagi yang keluar tadi kita tahu itu nanti mungkin bukan waktu aja. Tapi paling tidak di awal pertemuan kita ini pendampingan damkar kenjengan kita coba memasukkan yang pemadaman. Nah, begitupun ketika kita sudah tahu kondisi api. Nah, yang perlu kami sampaikan ke jenengan bahwasanya jenengan tidak dilengkapi aplikasi seperti itu. Baju kita ini tentunya akan sangat berisiko kalau kita berhadapan dengan api. Ya. Padahal kalau seorang damkar kami harus berstandar ketika kami melakukan pemadaman. Ya. Mulai helm sampai sepatu. Ya alhamdulillah kalau teman-teman damkar di sini semuanya sudah punya seragam mulai
helm sampai sepatu satu orang sudah punya satu-satu. Nah, walau seandainya desa belum punya seperti itu tidak apa-apa. Tapi yang penting dengan hati-hati Pak. Harus selalu menjaga jarak aman antara api dengan gas. Ya, jangan menurut damkar terus diterobos apinya jangan. Bajunya teman-teman damkar harganya 25 juta. Makanya sangat aman. Helmnya teman-teman kalau tidak salah sudah hampir 5 juta sendiri helmnya saja. Sepatunya 8 juta atau 9 kalau tidak salah. Jadi kalau ada sepatu apa yang sasak ya, insya Allah masih aman. Nah ini di awal yang perlu kami sampaikan dengan adalah hal ini. Jadi keselamatan panjenengan di dalam upaya mencegah api ini yang utama. Jadi ketika api semakin besar, jangan serang api. Dan memang ketika kita memadamkan api itu kita tidak boleh Pak, langsung kita serang apinya itu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh begini. Pak. Misal ini rumah yang terbakar, ya. Ada rumah terbakar. Sebelahnya ada rumah lagi. Bagian tidak paham. Ketika api air sudah melonjak, pasti akan langsung menyerang rumah yang terbakar itu. Kalau sebenarnya tidak bisa seperti itu dan jadi objek yang lain yang masih bisa kita selamatkan itu harus disemprot dulu, baru ke api. Pemahaman seperti ini ya, mohon izin Pak Kades nanti ini yang perlu sekali kita sampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak salah paham. Tapi gede ini kok kayak disemprot kok malah rumah sebelah ya gitu. Ya begini Pak, kalau sudah rumah ini terbakar, upaya maksimal yang bisa kita lakukan itu hanya mengurangi tambahnya kerugian. Ya rumah yang sebelah ini tidak katut roboh. Karena begini Pak, sebagaimana yang sudah kami pelajari selama ini, satu rumah kalau sudah terbakar 40%, mungkin tidak diselamatkan rumah ini. Kan tidak mungkin Pak. Nah, upaya yang terbaik adalah menyelamatkan objek lain yang belum terbakar. Dipahami? Pak ya? Nah, jadi seperti itu. Keselamatan jenengan ini juga penting. Jangan aku selalu latihan begitu api disasak, jangan. Betul, Pak Kades. Konyol. Api itu beda dengan kita. Kalau kita bisa gelut ya Pak ya, berkelahi satu lawan satu.